Oke, mari kita selami pembahasan ini. Pernah nggak sih kepikiran apa sih sebenarnya makna dari jalan yang lurus atau Syiratul Mustaqim? Di eksplorasi materi kita kali ini, kita bakal membedah tuntas realitas ketuhanan di balik konsep yang mungkin udah sangat sering kita dengar ini. Coba deh renungkan sebentar. Kita tuh minta ditunjukkan jalan ini minimal 17 kali sehari tiap kali kita berdoa. Tapi, jujur aja, apakah kita benar-benar paham apa yang lagi kita minta? Seringnya, kita cuma nganggap jalan ini kayak semacam daftar aturan moral aja. Kumpulan mana yang boleh dan mana yang dilarang. Nah, pernah nggak sih Anda ngerasa udah ngikutin semua aturannya, tapi kok hati rasanya tetap kering, kosong gitu? Itu bisa terjadi karena kita kehilangan esensi utamanya. Ketika kita cuma jadikan ini semacam checklist, kita justru mengabaikan realitas spiritualnya yang benar-benar hidup. Jadi, mari kita tegaskan dulu definisi intinya. Syirat al-mustaqim itu pada dasarnya adalah keberadaan dari kebenaran itu sendiri. Ibaratnya ini adalah arus hidayah yang mengalir langsung, tanpa perantara dari Allah, terus masuk ke lubuk hati kita yang paling dalam. Ini tuh sebuah lintasan kokoh yang mutlak menghubungkan alam ketuhanan dengan alam manusia tanpa ada distorsi sama sekali. Dan tahu nggak apa yang bikin ini sangat eksklusif? Jembatan suci ini cuma bisa dilewati oleh satu hal, yaitu tubuh ruhani Anda yang murni, bukan tubuh fisik yang kita pakai sehari-hari ini loh. Nah, yang benar-benar menarik dari hal ini adalah bagaimana jalan ini bekerja dalam 3 dimensi utama. Gini, kalau dari sisi hakikat, ini adalah jalan Allah yang abadi, sebuah perintah mutlak. Kebalikannya, jelas jalan setan yang berliku-liku. Terus, dari sisi kesadaran, ini tuh kondisi hati yang benar-benar murni, tanpa ada hijab atau penghalang sama sekali antara doa Anda dan kabulnya Tuhan. Musuhnya tentu saja hijab yang muncul karena dosa atau saat kita lagi lalai. Dan yang ketiga, di dimensi amaliyah atau perbuatan, ini berarti setiap gerak lahir dan batin kita itu lurus, benar-benar sejajar dengan kehendak Allah. Jadi bukan cuma sekedar melakukan ritual kosong kalau hatinya nggak ikut hadir. Dan pastinya, kita nggak lagi menebak-nebak di sini. Definisi ini berakar langsung pada cetak biru ilahi. Di dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 153, ada perintah yang sangat spesifik. Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Ini adalah deklarasi mutlak, sebuah ketetapan ketuhanan yang sangat presisi. Jadi ini bukan cuma sekedar hasil tafsir atau interpretasi buatan manusia. Jadi, poin krusialnya adalah kita bisa menarik 3 ciri utama dari ayat tadi. Pertama, jalan ini sifatnya tunggal. Perhatikan deh, Allah menyebutnya jalanku, bukan jalan-jalanku. Kedua, ia menghimpun. Artinya, jalan ini merekatkan dan menyatukan kita, bukan memecah belah umat manusia. Dan yang ketiga, nah ini yang paling penting, untuk meniti jalan ini Anda mutlak, saya ulangi, mutlak memerlukan tubuh ruhani. Percuma kita membenarkan konsepnya secara teori atau lisan aja, itu nggak akan cukup kalau Anda nggak benar-benar berjalan menggunakan tubuh spiritual tersebut. Sekarang, mari kita luruskan beberapa kesalahpahaman yang sering banget terjadi. Banyak orang yang mengira Syiratul Mustaqim itu sama aja dengan syariat atau aturan-aturan fikih. Padahal bedanya tuh tegas banget. Gini, syariat itu ibarat petanya. Peta ini ngasih tahu kita mana aturan hukum, mana yang halal, mana yang haram. Sedangkan Syiratul Mustaqim itu adalah jalan rayanya itu sendiri. Anda bisa aja hafal di luar kepala setiap detail yang ada di peta. Tapi itu nggak otomatis bikin Anda bener-bener udah napak dan jalan di atas rutanya kan? Satu lagi konsep yang sering banget tertukar, tubuh ruhani itu sendiri. Memang sih, tubuh ruhani itu wajib ada, tapi dia bukanlah jalan yang lagi kita obrolin ini. Tubuh ruhani kita yang halus ini ibarat kendaraannya, sementara Syiratul Mustaqim itu lintasan atau relnya. Bayangin aja, sekeren atau secanggih apapun kendaraan yang Anda punya, dia nggak akan pernah bisa bawa Anda pulang ke asal penciptaan kalau nggak ditaruh di atas rel yang benar. Terus gimana hubungannya sama hidayah? Kita kan sering banget ya berdoa minta hidayah. Hidayah itu pada dasarnya adalah cahaya petunjuk yang menerangi hati kita. Tapi catat baik-baik ya, hidayah itu bukan Syiratul Mustaqim. Hidayah adalah cahayanya, sedangkan Syiratul Mustaqim adalah objek lintasannya yang lagi diterangi sama cahaya itu. Coba bayangkan, tanpa ada jalan untuk disinari, cahaya petunjuk itu cuma bakal jadi konsep abstrak aja di tengah kehampaan. Terakhir, soal konsep-konsep ini, ada yang namanya ihsan, yaitu beribadah seolah-olah Anda melihat Allah. Konsep ini memang sangat dekat, tapi tetap beda. Ihsan itu adalah pengalaman subjektif Anda. Itu adalah rasa damai, rasa terhubung yang luar biasa indah yang Anda rasakan saat lagi berjalan di rute tersebut.
Tapi jalan itu sendiri, sang Shiratal Mustaqim, adalah realitas yang sepenuhnya objektif dan pastinya jauh lebih besar dari sekedar apa yang bisa kita rasakan secara emosi. Kalau kita kumpulkan semua pemahaman tadi, kita sampai pada 4 fondasi realitas dari jalan ini. Pertama, ia nggak pernah berubah, tetap lurus sempurna walaupun mungkin umat manusianya banyak yang bengkok. Kedua, ia sama sekali nggak kasat mata buat pandangan fisik kita. Ketiga, manusia nggak bisa memilikinya. Kita cuma berhak untuk menapakinya aja. Dan yang keempat, esensi puncaknya, Anda itu otomatis melangkah ke atas jalan ini tepat di detik yang sama ketika ego dan keinginan pribadi Anda berhenti melawan kehendak Allah. Sesederhana itu, tapi juga sedalam itu. Mari kita beralih dan melihat bagaimana semua ini terbangun. Kalau bahasan teologi tadi rasanya agak sulit buat dibayangin, sekarang kita akan visualisasikan mekanika ketuhanan ini secara langsung. Jadi bersiaplah untuk melihat konsep ini beroperasi tepat di depan mata Anda. Coba bayangkan ruang angkasa kita. Di pusat galaksi bersinar sebuah matahari yang sangat-sangat terang. Dalam visualisasi kita kali ini, matahari tersebut melambangkan Allah. Ia adalah pusat mutlak dari segala eksistensi, sumber tertinggi dari segala bentuk cahaya, segala kebenaran, dan seluruh kehidupan. Tanpa keberadaan matahari ini sebagai sumber utamanya, seluruh ekosistem yang ada di sekitarnya pasti akan langsung runtuh ke dalam kegelapan pekat. Sekarang coba fokuskan pandangan Anda pada sinar yang memancar keluar dari matahari tadi. Sinar yang menembus terus ke bawah, lurus mengarah tepat ke bumi. Sinar tegak lurus yang memancar tanpa pernah terputus sedetik pun. Inilah Shiratal Mustaqim. Ia benar-benar sebuah jalur cahaya emanasi langsung yang menjangkau ke bawah tanpa ada sedikit pun pembelokan dan tanpa ada kebingungan. Benar-benar lurus. Nah, di permukaan bumi, bayangkan ada sebuah cermin. Cermin ini adalah Anda. Atau lebih spesifiknya lagi, ini adalah tubuh rohani Anda. Di titik inilah letak tugas terberat kita sebagai manusia. Cahaya suci dari atas tadi turun terus-menerus tanpa henti. Tapi keputusannya ada di tangan kita. Apakah kita mau memegang cermin itu dan mengarahkan sudutnya dengan sangat presisi buat menangkap pancaran sinarnya? Dan hati-hati loh kalau cermin Anda berdebu karena tertutup nafsu atau malah menghadap ke arah yang salah, cahaya itu ya bakal lewat itu aja tanpa membekas. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan gimana semua elemen tadi saling terhubung di dunia nyata. Saat Anda berhasil memposisikan cermin tubuh rohani Anda secara sempurna melawan cahaya ilahi tadi, apa yang terjadi? Cermin itu memantulkan cahaya indah yang menyilaukan. Pantulan cahaya yang akhirnya tertangkap oleh pandangan manusia di sekitar Anda inilah yang kita sebut sebagai amal soleh. Jadi, perbuatan baik kita secara fisik itu sebenarnya nggak lain hanyalah refleksi optik dari cermin batin kita yang udah sejajar dengan kehendak langit. Tapi, tahu nggak apa hal yang paling indah dan paling menenangkan dari sistem ketuhanan ini? Gini, seandainya suatu hari cermin Anda jatuh, jadi kotor, atau malah menghadap ke tanah karena kita lagi khilaf atau lalai, ketahuilah bahwa sinar matahari di atas sana itu nggak pernah lenyap. Shiratal Mustaqim terus aja memancar dengan sangat adil, tegak lurus sempurna, tanpa peduli seberapa kotornya kondisi cermin Anda. Ia nggak pernah menghakimi, lalu pergi ninggalin Anda. Nggak, cahaya itu selalu ada di sana, dengan sabar menanti Anda untuk kembali mengelap cermin tersebut. Membahas materi ini pada akhirnya membawa kita pada sebuah refleksi yang sangat dalam. Semuanya sebenarnya udah tersusun dengan sangat sempurna kan? Sumber cahayanya nggak pernah padam dan jalannya membentang tanpa celah. Shiratal Mustaqim saat ini sedang menyinari bumi tepat di lokasi Anda berada saat ini. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah cermin Anda sudah siap untuk memantilkannya?